Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam acara berbagi tips sehat selama Ramadan bersama Pondok Pesantren Sumatera Taulib Parabe. Baiklah, kali ini bersama saya Dr. Mevita Wulandari. Kali ini kita akan membahas bagaimana tips berpuasa bagi penderita diabetes. Pemirsa Parabek TV, ibadah puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk bagi penderita diabetes. Namun, tentunya ada berbagai persiapan yang harus dilakukan oleh penderita diabetes supaya nantinya ibadah puasa tidak mengganggu dalam aktivitasnya sehari-hari dan tidak menimbulkan komplikasi nantinya. Menjalankan ibadah puasa bagi penderita diabetes merupakan suatu tantangan tersendiri. Kenapa? Karena di sini para penderita diabetes harus mengukur atau harus mempertimbangkan kadar gula darahnya supaya tidak terjadi komplikasi seperti hipoglikemia atau hiperglikemia. Terkadang ini merupakan suatu dilema bagi para penderita diabetes karena khawatir apakah puasanya akan mengganggu pada kadar gula darahnya atau tidak. Pemirsa Parabek TV, diabetes adalah suatu penyakit kronis di mana ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah dalam tubuh. Kondisi tersebut membuat para pasien diabetes harus menjaga pola makan dan nutrisi yang sebaik mungkin, termasuk pada saat berpuasa. Lantas, apakah puasa menjadi tantangan tersendiri atau apakah puasa menjadi aman pada penderita diabetes? Bila kadar gula darah pasien diabetes normal atau tidak memiliki komplikasi penyakit tertentu, maka dokter akan memperbolehkan pasien diabetes untuk menjalankan ibadah puasa. Namun tetap, tidak boleh sembarangan dalam menjalankan ibadah puasa. Harus memperhatikan berbagai tips agar selama melaksanakan ibadah puasa tetap aman dan terhindar dari suatu komplikasi. Bagi penderita diabetes, perlu pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan konsumsi obat supaya nantinya aman selama melaksanakan ibadah puasa. Ini dilakukan supaya tidak terjadinya komplikasi seperti turunnya kadar gula darah secara drastis atau yang kita sebut dengan hipoglikemia, atau justru naiknya kadar gula darah secara drastis atau yang kita sebut dengan hiperglikemia. Perubahan pola makan pada saat berpuasa untuk pasien diabetes merupakan suatu tantangan tersendiri, karena di sini pasien tersebut harus menjaga agar kadar gula darahnya tetap seimbang dalam tubuh. Nah, diperlukan berbagai tips supaya kadar gula darah dalam tubuh pasien tersebut tetap terjaga. Berikut beberapa tips yang akan saya berikan untuk pasien diabetes selama berpuasa. Baiklah, pemirsa Parabek TV, berikut akan saya berikan beberapa tips puasa bagi pasien diabetes selama bulan Ramadan. Yang pertama, konsultasikan kepada dokter. Pasien diabetes harus mengkonsultasikan keadaannya minimal 1-2 bulan sebelum melaksanakan ibadah puasa. Dengan begitu, dokter akan mengetahui bagaimana kondisi fisiknya dan juga bisa dilakukan pemeriksaan kadar gula darah. Dan dengan komunikasi atau konsultasi dengan dokter, nantinya akan diberikan saran-saran supaya pasien diabetes bisa menjalankan ibadah puasa secara baik. Yang kedua, hindari makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Selama berbuka pada saat bulan puasa, sebaiknya kita hindari makan makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Contohnya, nasi dan roti tawar. Kenapa itu perlu dihindari? Karena makanan-makanan yang mengandung karbohidrat sederhana akan dengan cepat bisa meningkatkan kadar gula darah. Sebaiknya digantikan dengan makan makanan yang memiliki karbohidrat kompleks, serat, protein, seperti contohnya brokoli, wortel, apel, dan pisang. Selain itu, juga harus dihindari makan makanan yang tinggi lemak, contohnya gorengan. Kenapa? Karena dengan makan makanan yang tinggi lemak, nanti akan menyebabkan penumbuhan lemak dalam tubuh, dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kadar gula tubuh pada pasien. Selain itu juga kita perlu hindari makan makanan yang terlalu manis supaya gula darah dalam tubuh kita menjadi tetap stabil. Selanjutnya, konsumsi makan makanan yang tinggi serat. Pada saat sahur, itu disarankan untuk mengkonsumsi makan makanan yang tinggi serat seperti nasi merah, gandum, buah-buahan, dan sayur. Kenapa? Karena dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat akan membuat kita kenyang lebih lama.
Tips selanjutnya, minum air putih yang cukup. Kenapa? Karena dengan konsumsi cairan yang cukup, kita akan mengurangi resiko terjadinya dehidrasi. Lebih banyak mengkonsumsi air putih lebih baik daripada kita mengkonsumsi minuman yang manis atau berkafein. Contoh minuman berkafein adalah kopi dan teh. Minuman berkafein bisa menyebabkan kita buang air kecil lebih sering, dan itu nantinya akan menyebabkan kita mudah mengalami dehidrasi. Apalagi selama bulan Ramadan, asupan cairan tentunya akan berkurang, dan pasien diabetes akan mudah mengalami risiko terjadinya dehidrasi. Oleh karena itu, pada saat sahur dan berbuka puasa, sebaiknya konsumsi air putih dengan jumlah yang cukup. Selanjutnya, kurangi aktivitas fisik. Kenapa kita harus mengurangi aktivitas fisik? Karena dengan aktivitas fisik yang berlebihan itu akan menyebabkan kelelahan pada pasien. Apabila terjadi kelelahan pada pasien diabetes tersebut, akan menyebabkan komplikasi yang akan ditimbulkan di kemudiannya, yaitu hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah dalam tubuh. Tips selanjutnya, waspadai gejala gula darah rendah. Apa saja gejalanya? Yaitu mulai keluarnya keringat dingin, pusing, atau tubuh mulai gemetaran. Apabila telah mengalami gejala tersebut, sebaiknya pada penderita diabetes segera menghentikan puasanya, karena itu merupakan salah satu komplikasi, yaitu hipoglikemia. Apabila telah terjadi gejala seperti tersebut yang saya sudah sebutkan di atas, maka para penderita diabetes bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula, seperti permen, teh, atau jus buah. Untuk tips selanjutnya, periksa kadar gula darah secara teratur. Di mana untuk pemeriksaan kadar gula secara teratur ini bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan kadar gula darah sebanyak 2-4 kali dalam sehari, yaitu setelah berbuka puasa, selama puasa, atau setelah sahur. Hasil dari pemeriksaan gula darah tadi, apabila gula darah yang diperiksa kurang dari 70 mg per desiliter atau lebih dari 300 mg per desiliter, sebaiknya dihentikan puasa pada saat itu juga, karena itu merupakan komplikasi dari hipoglikemia dan hiperglikemia. Pemirsa Parabe TV, untuk tips terakhir yaitu konsumsi obat-obatan sesuai dengan petunjuk dokter. Pasien penderita diabetes selama menjalankan ibadah puasa harus tetap mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Ada kalanya nanti dokter akan mengganti jadwal konsumsi obat sesuai dengan perubahan pola makan pada saat berpuasa. Oleh karena itu, baik untuk mengunjungi dokter atau berkonsultasi kepada dokter 1-2 bulan sebelum menjalankan puasa selama Ramadan, agar selama Ramadan kita tetap aman dan terhindar dari komplikasi. Berpuasa memang diwajibkan bagi seluruh umat Islam, namun perlu dipertimbangkan lagi bagi penderita diabetes dalam menjalaninya agar tetap aman selama menjalani ibadah puasa dan terhindar dari komplikasi yang akan ditimbulkan. Baiklah, sekian tips sehat kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.